Shalom, selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan yang terus menjadi bagian terindah dalam kehidupan kita. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pimpinan-Mu, penyertaan-Mu, kasih setia-Mu. Kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini, sungguh-sungguh karena Tuhan baik bagi kami. Terima kasih. Bapa, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biar Tuhan menolong kami boleh mengerti dan menghidupi firman Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon pertolongan Tuhan. Amin. Mari Ibu Bapak Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita membaca firman Tuhan. Firman Tuhan diambil dari Keluaran pasal 40, ayatnya yang ke-36 sampai dengan 38. Sekali lagi Keluaran pasal 40, ayat 36 sampai 38. Saya akan bacakan buat kita semua, Ibu Bapak boleh memperhatikan di Alkitab kita masing-masing. Firman Tuhan berbunyi demikian. Apabila awan itu naik ke atas kemah suci, berangkatlah orang Israel dari setiap tempat mereka berkemah. Tetapi jika awan itu tidak naik, maka mereka pun tidak berangkat sampai hari awan itu naik. Sebab awan Tuhan itu ada di atas kemah suci pada siang hari, dan pada malam hari ada api di dalamnya. Di depan mata seluruh umat Israel, pada setiap tempat mereka berkemah. Sekian jauh firman Tuhan. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, kemarin saya membaca berita mengenai kisah-kisah para pendaki gunung yang tersesat di gunung. Ada yang ketika tersesat langsung ditemukan, ada yang memerlukan beberapa hari baru ditemukan, ada yang beberapa bulan tidak ditemukan, tetapi kemudian pendaki tersebut sampai di kampung di sekitar gunung dengan keadaan yang lemah karena sudah lama tersesat di hutan. Ada yang ditemukan tetapi tinggal jenazahnya. Ada yang ditemukan tetapi tinggal tulang belulangnya. Ada pula yang sampai hari ini tidak ditemukan. Nah, kisah-kisah seperti ini adalah kisah-kisah yang tragis, kisah-kisah yang ironis dan miris. Dari sekian banyak pendaki gunung atau kasus pendaki gunung yang hilang, sebagian besar dari mereka tersesat karena kehilangan jalan. Sekali lagi mereka tersesat karena kehilangan jalan. Mereka tidak tahu jalan mana yang harus mereka lewati. Mereka kebingungan, mungkin mereka cemas, mungkin mereka khawatir dan takut. Tetapi mau tidak mau mereka harus membuat keputusan untuk mencari jalan keluar. Namun sayang mereka tetap tersesat dan mengalami bencana. Nah, bukankah kisah seperti ini saudara-saudara sama dengan kisah perjalanan manusia di muka bumi? Perjalanan manusia di muka bumi adalah perjalanan sang pengembara, baik secara individual ataupun secara komunal. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan hidup kita di besok hari. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, dan seterusnya. Kita tidak tahu masalah apa yang sedang menanti kita. Kita juga tidak tahu apakah kita memiliki kemampuan untuk menghadapi ujian yang ada di depan kita itu. Kita tidak tahu besok kehilangan apa yang akan menimpa kita. Kita tidak tahu keadaan apa yang akan membuat kita lumpuh, bisu, tak mampu bicara. Kita tidak tahu ada berapa banyak air mata yang akan mengalir. Bahkan kita tidak tahu apakah pilihan yang kita buat adalah pilihan yang tepat atau tidak. Kita hanya mampu meraba dan menerka. Namun firman Tuhan di pagi hari ini membawa satu kabar yang meneguhkan saudara-saudara. Kabar yang menguatkan kita. Firman Tuhan di pagi hari ini mengajarkan kita semua bahwa di tengah ketidakpastian, satu hal yang paling utama yang harus kita lakukan adalah membiarkan Allah memimpin kita. Hal ini sudah dilakukan oleh bangsa Israel ribuan tahun yang lalu. Dengan membiarkan Allah memimpin mereka, mereka bisa sampai di tanah Kanaan. Nah, semua ini bisa terjadi karena Allah memimpin mereka. Dan mereka mengikuti pimpinan Allah.
Dalam ayat 36 dan 37 yang menjadi firman Tuhan kita pada pagi hari ini, mari kita memperhatikan. Sekali lagi di sana bertuliskan demikian. Apabila awan itu naik dari atas kemah suci, berangkatlah orang Israel dari setiap tempat mereka berkemah. Tetapi jika awan itu turun, atau awan itu tidak naik, maka mereka pun tidak berangkat sampai hari awan itu naik. Awan dan api di dalam teks ini merujuk kepada kehadiran Tuhan. Artinya ketika Allah memimpin hidup Israel, Allah juga hadir bersama-sama dengan Israel. Demikian ketika Allah memimpin hidup kita, Allah hadir bersama-sama dengan kita. Nah, kehadiran Allah inilah yang menjamin hidup kita. Yang ada di tangan Allah itu pasti aman. Sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, Tuhan Yesus berkata dengan sangat jelas bahwa Roh Kudus akan datang dan memimpin kita. Karena itu kita perlu membiarkan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Lantas caranya bagaimana? Ada banyak cara, saudara-saudara. Tetapi salah satu cara yang paling baik adalah meluangkan waktu untuk membaca Alkitab, merenungkannya, menaati firman, dan berdoa meminta bimbingan Tuhan. Banyak orang yang berkata, saya nggak pernah tuh mendengar suara Tuhan pimpin saya. Nah, pertanyaannya adalah, seberapa sering kita membaca, merenungkan, menaati firman, dan berdoa? Jika untuk hal yang seperti ini saja kita jarang, bagaimana kita bisa mendengar, dan bagaimana kita bisa peka dengan suara Tuhan? Saudaraku yang diberkati Tuhan, membiarkan Tuhan memimpin kita adalah mengikatkan diri kita dengan firman Allah, menaatinya, dan berbicara dengan Tuhan lewat doa. Disitulah Tuhan akan bekerja dengan cara yang tidak mampu kita pahami atau belum pernah kita pikirkan. Tetapi selalu saja yang terbaik buat kita. Mari kita membiarkan Tuhan memimpin hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, pimpinlah hidup kami di tengah dunia yang mampu dengan mudah menyesatkan kami. Kami membutuhkan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Jika Tuhan meninggalkan kami terhilang, kami tersesat, bahkan kami binasa. Kami betul-betul membutuhkan Tuhan memimpin kami. Firman-Mu biarlah membimbing langkah kami. Doa-doa kami yang kami ucapkan ketika kami dalam ruangan, dalam kamar, atau dimanapun kami berada, kiranya menjadi sarana di mana Tuhan mengarahkan kami. Kami menyadari tanpa Tuhan kami terhilang. Kami membutuhkan Tuhan. Pimpinlah kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat menjalani hari ini Ibu Bapak Saudara-saudara. Biarkan Tuhan memimpin kita. Amin.